Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali dalam sesi video pembelajaran pengantar akuntansi 1 bersama saya Muhammad Ridwan, dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi untuk perusahaan dagang. Sebagaimana yang pernah kalian pelajari mungkin bahwa jenis usaha dipandang dari sisi kegiatan utamanya, itu akuntansi membagi perusahaan tersebut menjadi 3 jenis. Pertama, usaha jasa, yang kedua usaha dagang, dan yang ketiga adalah usaha manufaktur. Usaha jasa sudah kalian pelajari tentu saja, yaitu usaha yang kegiatan utamanya adalah menjual jasa. Jadi usaha jasa adalah jenis usaha yang kegiatan utamanya, operasi utamanya adalah menjual jasa. Sedangkan usaha dagang, dan inilah yang akan menjadi topik kita pada video kali ini, yaitu jenis usaha yang adalah membeli barang dagang, kemudian menjualnya kembali barang dagang tersebut sebagaimana adanya, tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Jadi usaha dagang adalah usaha yang kegiatan utamanya membeli barang dagang. Jadi membeli barang dagang dan kemudian menjualnya kembali tanpa ada pengolahan lebih lanjut. Jadi dijual apa adanya sebagaimana ketika dia membelinya pertama kali. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang usaha dagang ini dan kita bandingkan dengan usaha jasa supaya lebih memudahkan memahaminya. Oke, kita lihat dengan gambar ini. Nah, ini siklus operasi untuk usaha dagang. Jadi begini, aktivitas usaha dagang adalah pertama, dia membeli. Jadi aktivitas pembelian. Apa yang dibeli? Yaitu produk, barang dagang. Jadi kalau dalam akuntansinya, yang dibeli oleh perusahaan dagang ini adalah sediaan barang dagang. Jadi diwakili dengan rekening sediaan barang dagang atau persediaan barang dagang. Kemudian sediaan barang dagang tersebut dijual dalam aktivitas penjualan. Jadi ada aktivitas pembelian, yaitu beli barang dagang, kemudian barang dagang tersebut dijual kembali. Jadi tidak ada proses pengolahan lebih lanjut di sini. Apabila penjualan tersebut secara tunai, maka dia langsung ke sini menjadi kas dan akan digunakan lagi untuk membeli, jual, beli lagi, jual lagi. Seperti itu. Apabila aktivitas penjualannya kredit, maka akan muncul yang namanya piutang, piutang dagang. Nah, kemudian piutang dagang tersebut akan ditagih dalam aktivitas penagihan baru menjadi kas. Jadi inilah siklus operasi normal untuk usaha dagang. Maka kita bisa pahami bahwa perbedaan mendasar dari usaha jasa dan usaha dagang dia terletak pada produk, persediaan barang dagang. Kalau usaha jasa itu tidak ada persediaan barang dagang, tidak ada produk yang dijual karena mereka menjualnya bukan benda yang konkret dalam artian sediaan barang dagang, akan tetapi mereka menjual jasa pelayanan. Jadi usaha jasa itu mereka menjual jasa. Makanya dari awal ketika mereka beroperasi, mereka langsung jual jasa. Karena jasa itu timbulnya dari perbuatan dan skill mereka. Sedangkan usaha dagang, dia menjual barang. Nah, barang tersebut mereka tidak bisa produksi sendiri, makanya mereka beli dari orang lain. Makanya ada aktivitas pembelian. Kemudian baru dia jual barang tersebut. Nah, jadi perbedaan mendasarnya adalah
usaha dagang berbeda dari usaha jasa terletak di produk, yaitu terletak di persediaan barang dagang. Maka akuntansi untuk usaha jasa dan akuntansi untuk usaha dagang secara basic, secara mendasar sebenarnya sama. Yang membedakan adalah dalam usaha dagang ada rekening baru yaitu sediaan barang dagang. Nah, berarti untuk usaha dagang ada tambahan perlakuan, ada tambahan akuntansi yang tidak ada di usaha jasa. Jadi bukan berbeda, tapi untuk usaha dagang ada tambahan. Yaitu tambahannya apa? Segala yang terkait dengan sediaan barang dagang. Apa saja yang terkait dengan sediaan barang dagang? Ini aktivitas pembelian dan segala pernak-perniknya, kemudian sediaan barang dagangnya, dan kemudian aktivitas penjualan dengan segala pernak-perniknya. Aktivitas pembelian maksudnya apa? Yaitu akan ada nanti transaksi pembelian, berarti akan ada akun-akun yang terkait dengan pembelian. Kemudian apa saja pernak-pernik yang saya katakan tadi tentang pembelian, contohnya kalau ada pembelian kemungkinan ada retur. Ya, ada retur, berarti retur pembelian. Bisa saja dalam aktivitas pembelian kita mendapat potongan, berarti akan ada potongan pembelian dan sebagainya. Begitu juga dengan produk, berarti akan ada rekening yang mewakili produk ini, yaitu sediaan barang dagang. Aktivitas penjualan berarti akan ada rekening yang terkait dengan penjualan. Dan juga pernak-perniknya seperti retur penjualan dan potongan penjualan. Maka intinya sebenarnya letak perbedaan antara usaha dagang dan usaha jasa adalah terletak di sediaan barang dagang dan yang melingkupinya seperti pembelian dan pernak-perniknya dan penjualan serta pernak-perniknya. Maka dari itu, untuk pengantar akuntansi tidak perlu kita ulangi semua siklus dan semua jurnal-jurnal yang sama antara usaha dagang dan usaha jasa. Kita cukup mempelajari tambahannya saja, yaitu persediaan barang dagang dan derivasinya, ya turunan-turunan dan kegiatan-kegiatan yang melingkupinya. Adapun jurnal-jurnal yang lain seperti bayar listrik, bayar gaji karyawan, setoran modal oleh pemilik, kemudian nyewa gedung sebagainya, maka usaha jasa dan usaha dagang itu sama semua, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Yang membedakan cuma yang terkait dengan usaha, terkait dengan persediaan barang dagang. Karena itu kita akan pelajari itu saja, ya, karena itu sifatnya tambahan. Oke, berarti kita fokus pada sediaan barang dagang ini, tambahannya. Baiklah, siklus akuntansi usaha dagang. Nah, dan saya rasa tidak perlu saya jelaskan apa itu usaha dagang, toh kalian juga sudah tahu bahwa usaha dagang adalah usaha yang kegiatan utamanya membeli barang dagang kemudian baru menjualnya kembali tanpa ada proses lebih lanjut tentang barang tersebut. Ya, seperti toko-toko kelontong gitu ya, seperti minimarket dan sebagainya. Nah, berarti bisa kita lihat dari gambar yang tadi juga jalannya operasi itu seperti ini. Jadi usaha dagang ini yang di tengah. Kegiatan pertama adalah dia beli, karena dia tidak bisa memproduksi barang sendiri, maka dia beli ke orang lain, yaitu produsen barang tersebut misalkan, ataukah distributornya atau apapun dia, pokoknya pemasok ya bagi dia. Maka akan ada kas keluar kalau dia cash, kalau dia kredit maka dia utang dulu, tapi nanti juga bakal dibayar. Maka ini aktivitas pembelian. Ya, jadi ada kas keluar dan ada pembelian. Sebaliknya, dia akan jual ke konsumen dan akan ada kas masuk. Jadi ada dua arah. Ya, ada dua arah. Sehingga aktivitas utamanya adalah pembelian dengan segala pernak-perniknya tadi, yaitu retur dan potongan pembelian. Dan dua, ada pengeluaran kasnya untuk dia bayar yang dia beli tadi. Kemudian ada aktivitas penjualan. Dan tentu saja ada aktivitas penerimaan kas setelah dia menagih penjualan tersebut, baik cash maupun kredit. Jadi ini saja yang akan kita pelajari berkaitan dengan usaha dagang ini.
Nah, kemudian karena adanya tambahan aktivitas yang tidak ada di usaha jasa, usaha dagang ini tentu ada akun-akun yang mungkin tidak ada di usaha jasa. Nah, perlu kita ketahui apa saja akun-akun yang terkait dengan usaha dagang ini. Ya. Akun-akun tersebut contohnya ada akun pembelian, jadi rekening pembelian. Akun pembelian ini digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagang. Ya. Jadi akun pembelian, kalian harus perhatikan ini, akun pembelian ini cuma digunakan untuk mencatat aktivitas pembelian barang dagang perusahaan, yaitu barang dagang yang memang itu barang jualannya perusahaan tersebut. Misalkan dia usaha dagang toko HP, misal ya, toko handphone, dan segala aksesorisnya. Ketika toko tersebut membeli handphone dan aksesoris untuk dijual kembali, maka yang dipakai adalah akun pembelian. Misalkan toko tersebut beli aset lain, tapi bukan sediaan barang dagang dia. Misal dia beli AC misalnya. AC tersebut untuk dipakai di toko dan kantor. Maka ketika dia beli AC tersebut, jangan dicatat pakai akun pembelian misalnya. Kenapa? Karena AC tersebut bukan untuk dijual kembali dan AC tersebut bukan barang jualan dia. AC tersebut dibeli untuk dipakai di kantor. Maka catatnya dia bisa saja dia catatnya misalkan peralatan kantor pada kas, ya peralatan kantor di debit, kas di kredit atau utang kalau dia belinya kredit. Ya. Misalkan beli komputer. Ya, beli komputer untuk kerjaan pegawai, maka toko HP tersebut jangan catatnya pembelian pada kas misalkan. Pembelian di debit, kas di kredit. Jangan. Karena apa? Dia bukan jual beli komputer. Dia kan jual belinya HP dan aksesoris. Komputer tersebut dia beli untuk dipakai buat kerja karyawan. Maka dia harusnya mencatatnya mungkin peralatan kantor di debit, di kreditnya kas. Seperti itu. Jadi yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian ingat lagi adalah akun pembelian. Ini adalah akun khusus untuk usaha dagang dan akun pembelian ini dipakai untuk mencatat pembelian barang dagang yang memang merupakan barang utama jualan perusahaan. Ya, barang jualannya. Bukan aset lain yang dipakai seperti mobil, motor, beli gedung, beli perlengkapan, ya kertas-kertas, pena-pena gitu. Beli AC, beli kursi meja. Kalau bukan itu jualan dia, maka jangan pakai akun pembelian. Oke ya. Nah, kemudian akun apa lagi? Akun penjualan tentunya. Akun penjualan sama seperti akun pembelian tadi, yaitu akun yang hanya digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang. Jadi, kalau misalkan toko HP tadi, dia jual HP dan jual aksesoris yang memang itu barang jualan dia, maka akun yang kita pakai adalah akun penjualan. Apabila misal toko HP tersebut menjual aset yang lain selain barang dagang dia, maka jangan dipakai akun penjualan. Misal, ada komputer beberapa unit, misalkan ada komputer di toko tersebut 10 unit, dan komputer yang dipakai cuma 8 unit, misal. 2 unitnya nganggur. Daripada nganggur, toko menganggap, mending dijual aja. Maka ketika komputer tersebut dijual, 2 unit tersebut, jangan dibuat jurnalnya misalkan kalau tunai ya, kas di debit, penjualan di kredit. Jangan. Kenapa? Karena akun penjualan ini hanya untuk dipakai kalau nyatat penjualan barang dagang yang memang itulah barang jualannya perusahaan, yaitu HP dan aksesoris. Jadi, penjualan komputer tadi bagaimana dong? Maka caranya adalah kas di debit, maka yang di kreditnya apa? Ya aset tersebut berkurang, misal komputer. Atau peralatan toko atau peralatan kantor misal. Kas di debit, peralatan kantor di kredit, atau kas di debit, komputer di kredit. Jadi bukan penjualan. Kenapa? Aktivitas
penjualan utama toko HP tersebut bukan jual beli komputer gitu. Komputer itu bukan barang jualan dia. Barang jualan dia adalah handphone dan aksesoris. Jadi kalau dia jual aset-aset selain barang jualan utama dia, jangan pakai akun penjualan ini. Ini khusus untuk barang jualan. Paham ya? Mudah-mudahan paham lah. Kemudian akun apa lagi yang ada dalam usaha dagang? Itu akun persediaan. Kadang-kadang disingkat jadi sediaan. Akun sediaan ini apa? Yaitu akun yang digunakan untuk mewakili atau menunjukkan jumlah barang dagang yang dimiliki perusahaan, baik itu pada awal periode maupun akhir periode tertentu. Intinya, sediaan ini adalah akun yang mewakili jumlah barang dagang yang dimiliki. Barang dagangnya. Ya, jadi misalkan nih, toko HP tadi, dia beli dan jual HP dan aksesoris. Maka HP dan aksesoris yang mereka miliki itu masuk ke dalam akun persediaan. Ya, misalkan toko tersebut juga punya komputer, juga punya printer, juga punya meja, kursi, dan sebagainya. Itu kan aset yang dimiliki oleh toko. Apakah itu juga di dalam akun persediaan? Jawabannya tidak. Mereka punya akun sendiri. Karena apa? Mereka bukan barang jualannya. Ya, bukan barang jualan. Memang toko HP jualan meja kursi. Memang dia jualan komputer, printer. Tidak, itu dipakai. Makanya mereka punya akun aset sendiri. Printer mungkin peralatan kantor. Komputer mungkin ya komputer atau peralatan kantor boleh juga. Kursi meja ya mungkin furniture. Ya, atau peralatan kantor juga. Pokoknya dia bukan akun persediaan. Kenapa? Karena meja, kursi, printer, komputer, dan sebagainya itu bukan barang jualannya. Ya, barang jualan tokonya itu HP dan aksesoris. Maka harus dipisah. Ya, jadi intinya persediaan adalah akun yang memang digunakan untuk barang dagang yang betul-betul barang jualan utama si toko tersebut. Oke, berarti udah 3. Sekarang akun berikutnya yang ada di usaha dagang adalah akun beban pokok penjualan. Ya, BPP. Bagi sebagian orang lebih familiar dengan istilah harga pokok penjualan, HPP. Oke, sama saja mungkin selama ini kalian sering dengarnya HPP, harga pokok penjualan. Kalau di buku ini beban pokok penjualan, sekarang memang dipakai adalah beban pokok penjualan. Pokoknya dua istilah ini sama ya. Nah, HPP atau BPP, harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan, itu adalah akun yang digunakan untuk menampung atau mewakili beban pokok atau harga beli barang yang telah terjual selama satu periode akuntansi. Misalkan nih, kita punya selama 1 tahun ini kita pernah punya barang itu totalnya 1000 unit. Misal, barang jualan kita tuh 1000 unit, sediaan barang dagang kita. Dari 1000 unit itu, ternyata pada akhir periode tersisanya cuma 100 unit. 100 unit. Nah, berarti kan tinggal 900 unit. Kan gitu ya, 900 unit. Nah, berapa 900 unit ini ketika kita beli dulu? Berapa uang yang kita keluarkan demi bisa mendapatkan barang 900 unit tersebut? Itulah yang namanya BPP atau HPP. Andaikan, misal contoh sederhananya, dari 1000 unit tersebut, harga barang tersebut ketika kita beli dulu, itu misalkan 100.000. Misalkan 100.000. 100.000 satunya, sedangkan kita pernah punya totalnya 1000 unit, berarti kan total semuanya 100 juta. Ya. Dari 1000 unit tersebut, ternyata tersisa cuma 100 unit, berarti yang terjual 900 unit. Berapa harga pokok yang telah kita jual, yaitu 900 unit tersebut, ya kalikan 100.000. Berarti 9 berapa tuh? Kok saya jadi bingung? Dari 1000 tersisa 100 berarti 900 unit. 900 kali 100.000. 900 dikali 100.000. 90 juta ya. Iya, 90 juta. Berarti HPP-nya, kok saya jadi lemot nih? Ya, jadi HPP-nya atau BPP-nya 900
90.000. Astagfirullah, 90 juta. Ya, 90 juta. Ya. Jadi HPP itu adalah berapa harga pokok ketika kita beli dulu, maka itulah harga pokoknya yang sudah kita jual. Jadi dari 900 unit yang kita jual itu harga pokoknya 90 juta. Apakah kita jualnya 90 juta juga? Ya tentu tidak lah. Kita jual tentu kita ambil margin, keuntungan. Kita pasti jualnya di atas 90 juta. Mungkin saja kita jualnya misalkan harga pokoknya 90 juta tapi kita jualnya 150 juta. Bisa aja kita ambil untung 60 juta untuk 900 unit itu. Pokoknya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan adalah harga beli barang yang telah terjual dalam satu periode akuntansi tersebut, biasanya 1 tahun. Oke. Nah, selanjutnya akun yang selanjutnya ialah potongan penjualan. Ya, potongan penjualan atau ada juga namanya potongan tunai. Ini ada potongan penjualan, ada potongan tunai. Ya, kadang-kadang dipakai, tapi yang lebih sering dipakai adalah potongan penjualan. Karena membedakan ada juga potongan pembelian. Potongan penjualan yaitu akun yang digunakan untuk apa? Untuk mencatat kalau ada diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pelanggan. Ya, karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu telah ditentukan. Nanti kita akan bahas secara detail. Intinya potongan penjualan adalah yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Maka potongan penjualan tersebut dipakai untuk nyatat kalau ada potongan seperti ini karena pelanggannya bayarnya masih dalam waktu potongan yang ditentukan oleh pihak penjual. Kemudian akun berikutnya adalah retur penjualan. Retur kan pengembalian tuh. Maka retur penjualan ini adalah akun yang sudah kalian kenal saya rasa, yaitu digunakan untuk menampung apabila ada barang yang telah kita jual, terlanjur kita jual, tapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli. Jadi kalau pembeli ada mengembalikan barang yang dia beli dari kita sebagai penjual, terserah apa alasannya, mungkin tidak sesuai pesanan, mungkin ada kerusakan, atau mungkin ada salah kirim dan sebagainya. Pokoknya kalau ada barang yang sudah kita catat sebagai penjualan, tahu-tahu ada yang dikembalikan, maka itu kita pakai retur penjualan. Akunnya retur penjualan. Oke. Kemudian potongan pembelian. Sama seperti potongan penjualan, tapi ini dari pihak si pembeli. Yaitu apabila kita sebagai pembeli, kita beli barang dari pihak lain, kayak dari vendor atau dari pemasok, tahu-tahu sebagian barangnya kita kembalikan karena, kok jadi kembalikan sih? Misalkan kita beli barang, kemudian dari pembelian tersebut ada diskon yang diberikan oleh pihak penjual kepada kita, pihak produsen atau supplier, pemasok, karena kita bayarnya dalam waktu yang sudah ditentukan oleh si penjual tersebut, maka kita dapat potongan. Nah, potongan itu akunnya yang dipakai untuk nyatatnya adalah potongan pembelian. Nah, kemudian ada akun beban pemasaran dan beban administrasi dan umum. Ini sama saja dengan usaha jasa yang kemarin. Kalau kalian udah belajar, maka ini hanya pengelompokan akun beban. Ya. Beban-beban pemasaran, beban administrasi dan umum, dan kalau mau lebih detail lagi ada beban lain-lain. Kali ini sama seperti usaha jasa, ada terkait dengan pemasaran yaitu segala akun-akun beban yang memang beban tersebut dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan dalam rangka menjual, dalam rangka mendistribusikan barang dagang sampai ke tangan konsumen. Maka masuknya ke beban pemasaran, kelompoknya beban pemasaran. Seperti gaji staf administrasi, tapi administrasi penjualan. Ya, bisa saja ada staf administrasi, tapi bukan bagian penjualan, tapi bagian kantor, administratif. Maka itu bukan di sini tempatnya. Ya, jadi ini khusus untuk gaji staf administrasi penjualan. Ya, ada gaji dan komisi wiraniaga, ya, penjualnya, SPG dan sebagainya. Gaji manajer tapi pemasaran. Iklan kan dalam rangka mempromosikan dan menjual barang. Maka dia juga masuk beban pemasaran dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Pokoknya
segala beban yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka menjual, ya, dalam rangka mempromosikan, dalam rangka mendistribusikan, bahkan sampai mengirimkan barang ke tangan konsumen, maka dia masuknya ke beban pemasaran nantinya. Ya, jadi beban pemasaran ini adalah kelompok dalam pelaporan keuangannya nanti. Dan juga termasuk beban administrasi dan umum juga kelompok seperti beban pemasaran tadi, yaitu akun yang digunakan jadi untuk mewakili atau menampung seluruh beban yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait operasi kantor. Ya. Dalam segala kegiatan yang sifatnya administratif, perencanaan, pengendalian, ya, administrasi dan sebagainya. Jadi lebih luas ya daripada beban pemasaran tadi. Jadi pokoknya selain beban pemasaran masuknya ke sini seperti gaji staf administratif, ya, gaji staf administrasi, manajer dan direktur selain pemasaran. Beban sewa, sewanya sewa kantor, sewa kendaraan, tapi kantornya untuk kantor ya, bukan sewa toko. Kalau beban sewa gedung tapi gedungnya dipakai buat toko, toko jualan. Jadi perusahaan itu kadang dia kantor beda gedungnya, dia punya toko lagi yang lain, bahkan tokonya lebih banyak, di cabang-cabangnya toko-tokonya situ. Tapi kantor utamanya ada di satu tempat yang lain. Maka kalau toko-toko itu disewa, maka itu beban sewa gedungnya, yaitu beban sewa gedung toko itu termasuk beban pemasaran. Tapi kalau beban sewa kantornya masuk administrasi dan umum. Jadi kalian harus bisa membagi yang mana yang maksudnya administrasi dan umum, mana yang untuk kantor. Contoh nih kendaraan nih, beban sewa kendaraan. Misalkan usaha itu menyewa kendaraan. Kalau kendaraan yang dipakai buat antar-antar barang atau untuk promosi keliling misalkan, untuk kegiatan promosi atau penjualan barang, maka ini masuknya beban sewa kendaraan tapi di bagian pemasaran. Adapun kendaraan dipakai untuk kantor, ya, maka itu maksudnya beban sewa kendaraan tapi ke beban administrasi dan umum. Jadi intinya di mana letaknya dia, penggunaannya, maka itu kalian sudah bisa membaginya ke beban administrasi dan umum atau pemasaran. Dan beban-beban yang lain yang sifatnya bukan terkait dengan pemasaran, maka masuk ke beban administrasi dan umum. Oke, itu dia terkait dengan usaha dagang secara ringkas ya. Jadi simpulannya hari ini video ini, usaha dagang adalah usaha yang kegiatan utamanya membeli barang dagang kemudian menjualnya kembali tanpa mengubahnya lebih lanjut, ya, menjualnya apa adanya. Maka letak perbedaannya dengan usaha jasa adalah pada sediaan barang dagang dan segala aktivitas atau transaksi terkait dengan sediaan barang tersebut, yaitu apa? Pembelian, pengeluaran kas untuk bayar pembelian tersebut, kemudian penjualan, dan penerimaan kas karena menagih dari penjualan tersebut. Dan akun-akunnya sudah kita bahas tadi, maka saya rasa untuk video kali ini cukup ya untuk memahami itu. Metode pencatatan untuk usaha dagang akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, baiklah, mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat buat kalian semua. Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.